itu jalan. Iya, jadi inilah kelebihan Tuan Junsim. Untuk tanah ini memang betul-betul dia ada kelebihan. Saya yakin betul memang masalah ini boleh diselesaikan. At least bagi dia peluang memang boleh. Oke, nah tanah sudah selesai. Memang yakin kan? Betul yakin. Nah, betul-betul yakin. Oke, sekarang satu wawasan yang cukup besar, ini ketujuh. Satu wawasan yang cukup besar untuk melihat kemajuan itu dapat difokuskan dengan lebih teratur dan baik, yaitu pewujudan daerah kecil Kanibungan. Oke. Tuan mau mewujudkan daerah kecil Kanibungan. Sebenarnya apa impact ini kepada rakyat kalaulah ada daerah kecil Kanibungan? Ya, saya mengharapkan supaya pengundi-pengundi Bongkoka boleh memahami tentang manifesto saya ini, mewujudkan daerah kecil di Kanibungan. Dan pewujudan ini mempercepatkan proses pembangunan di kawasan Bongkoka. Nah, juga itu memberikan peluang yang baik kepada generasi kita untuk diambil bekerja di sana. Betul. Dan satu, kita melalui pengujudan ini, pihak kerajaan, persekutuan kah, atau negeri kah, atau agensi-agensi, NGO, senang menyalurkan ide mereka, apalagi bantuan, pembangunan dan sebagainya. Dan pejabat daerah ini yang akan menyelaraskan pembinaan pembangunan dan sebagainya itu. Oke. Saya stop dulu sana sebab saya ada mau tanya ini. Bila Tuan Junsim cakap tadi tentang pekerjaan, pengalaman dulu lah kan di pejabat daerah mana-mana lah, apa ya sebut di mana. Agak-agak berapa orang staf dalam satu pejabat daerah dan majelis daerah? Iya, dia ramai. Ada sampai 50? Dia lebih kurang 30 sampai 40 orang itulah. Bayangkan kalau ada peluang pekerjaan begitu kan di Kanibungan. Iya. Baru itu, belum lagi yang agensi-agensi kerajaan lagi akan ikut serta di sana. Pertanian, perikanan, pendidikan. Banyak lagi agensi-agensi kerajaan yang lain. Jadi kalau kita pukul rata orang bilang kan, bolehkah sampai dalam 300 pekerjaan begitu? Dia akan ajut seperti mana yang ada di daerah-daerah lain, seperti di daerah Pitas, dia banyak agensi di sana. JKR saja sudah berapa puluh pekerjaan dia. Pertanian, Peladang, berapa puluh, peladang. Apa itu PPD? Iya, betul, pendidikan. Banyak agensi sebenarnya yang kita boleh tarik. Sebab mereka perlu ada di dalam daerah itu. Iya. Jadi banyak peluang. Dan sudah tentu mereka jabatan ini, agensi ini, dia akan memerlukan tenaga pekerja. Kaki tangan yang hebat-hebat, yang sudah tentu itu boleh diambil daripada anak-anak muda di Bongkoka ini. Nah, ini lagi satu kelebihan Tuan Junsim, sebab dia memang berpengalaman di pejabat daerah. Berapa lama sudah kerja di pejabat daerah? 21 tahun. 21 tahun, geng. Aduh, punya lama. Ini memang saya rasa boleh lah. Oke, jadi yang kedua tadi itu tentang budget lah, saya sebut budget. Of course lah, kalau memang daerah itu sangat besar kan, contoh dia daerah Pitas lah, orang punya daerah Pitas sekarang besar betul, dia punya budget kecil, macam mana mau berbagi kan? Tapi kalau dibagi dua, ada satu daerah kecil Kanibungan, budget yang sama lebih baik, betul kan tidak? Dia lebih baik, sebab penumpuan pembangunan itu tepat dibina di dalam kawasan itu. Betul. Lepas itu kalau kita mengapply apa-apa lah, orang kampung bilang mengapply lah kan, mengapply, memohon apa-apa, prosesnya macam mana kalau ada daerah sendiri? Itu prosesnya sangat cepat sekali, dan sekiranya wujud daerah inilah
rakyat Bengkoka tidak perlu lagi berjalan jauh di daerah lain untuk berurusan dengan apa ini contohlah GPN yang selalu kita banyak kelewatan tentang ini sebab jalan saya bukan senang, apalagi kita berhadapan dengan situasi hujan yang sekarang ini. Kadang-kadang lewat datang di jabatan pendaftaran kada denda lagi dan sebagainya. Jadi orang miskin sudahlah miskin, dia perlu lagi naik kendaraan, menyewa dan sebagainya. Dan sekiranya mungkin ada di daerah ini, mereka tidak perlu buang duit dan sebagainya sebab dia terletak di dalam kawasan dia sendiri. Lagi saya nampak di Bengkoka adalah saya nampak beberapa itu apa nama PPRT itu kan, PPRT. Jadi kalaulah ini daerah kecil Kanibungan ini dia jadi daerah kecil, ada lagi untuk dia sendiri kan? Ada lagi seperti itulah. Oke, jadi tuan-tuan dan puan kena paham betul-betul kenapa Tuan Junsim betul mau memperjuangkan ini daerah kecil Kanibungan. Oke, jadi apa harapan Tuan Junsim untuk pewujudan ini? Betul-betul mau ada atau macam mana? Iya, ini saya rasa bukan tentang harapan. Ya, Ini tentang kesungguhan seseorang pemimpin itulah untuk mewujudkan. Iya, sebab kalau harapan saja dia tidak bertindak, tetapi YB yang diangkat oleh rakyat Bengkoka ini harus bertindak untuk mewujudkan itu. Dia tidak boleh bercakapkan tentang harapan, tetapi dia harus bertindak dan tarik pewujudan ini supaya ada di Bengkoka. Nah, ini soalan cukup masih sedikit lah. Saya nampak juga beberapa manifesto orang lain lah kan. Di orang pun ada ini juga. Apa kelebihan Tuan Junsim dibanding di orang? Iya, mereka pun ada kelebihan masing-masing, tetapi saya punya pengalaman. Saya punya pengalaman di pejabat daerah, di Kementerian Pelancongan, di Kejar Raya dan sebagainya. Ini hanya melibatkan sistem pentadbiran. Dan apabila maklumat di dalam Bengkoka ini kita compile dia dan sebagainya, kita akan rujuk kepada satu kerajaan negeri dengan ketua menteri tentang keperluan pengujudan itu di Bengkoka ini. So kita punya jarak yang bukan dekat, sangat jauh sekali. Dan kita layak untuk pengujudan ini sama seperti daerah-daerah yang lain. Jadi kalau daerah lain dapat, kenapa pula betul tidak dapat? Jadi memang saya setuju. Memang kelebihan, perbezaan, kelebihan, advantage Tuan Junsim ini kepada pengalaman lah. Jadi kalau saya lah kan, seperti yang saya cakap tadi lah juga. Kalau kamu mau jalan satu tempat, kau ikut orang yang tahu jalan dia. Jangan kau ikut yang tidak tahu jalan.